melalui firman-Nya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan disampaikan Pak Pendeta Hans. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam pagi ini dengan ucapan syukur, karena Engkau baik, kasih setiamu senantiasa selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami di dalam masa-masa Tuhan mempersiapkan diri untuk memasuki Minggu Sengsara dan Minggu Paskah. Beberapa minggu ke depan, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, supaya hati ditata untuk mengerti kasih dan pengabdian-Mu, dan kami juga boleh menggumuli dengan tepat tatkala kami mengalami berbagai masalah dalam hidup ini, dengan tetap percaya kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tetap setia menopang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, khususnya firman yang mau mengajar kami bagaimana berdoa ketika kepahitan hidup menerpa kami. Bagaimana kami tetap berpengharapan kepada Tuhan kami yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, tetap mengasihi kami. Sehingga melalui doa yang diajarkan atau yang dilantunkan oleh pemazmur 42-43, kami beroleh kekuatan, juga mendapatkan model yang benar, dan sama ataupun secara pribadi dalam hidup kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Walaupun mungkin kepahitan itu atau kesulitan itu belum berakhir, masih diizinkan Tuhan menerpa kehidupan kami, tapi kami menghadapinya dengan penuh pengharapan. Di nama Tuhan Yesus kami menyerahkan bacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, supaya bukan berkata-kata menurut pikirannya sendiri, tapi biar hatimu dikumandangkan mimbar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Shalom. Mazmur nomor 42 dan 43 menjadi bacaan untuk firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Saya akan kita baca Mazmur 42 dan 43. Saya akan bacakan ayat-ayat dari ayat 1 sebagai judul, kemudian ayat 2 sampai ayat 5, ayat yang ke-6. Kemudian ayat 7 sampai 11 kembali saya akan bacakan. Nanti jemaat membacakan ayat 12. Dan kemudian pasal 43 atau nomor 43 ayat 1 sampai 4 saya bacakan, dan ayat yang kelima saya minta jemaat membacakannya. Ya. Mazmur 42 baik. LAI kasih judul Kerinduan kepada Allah. Saya membacakan dalam LAI yang versi yang lama ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku
siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah. Bagaimana aku jalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jemaat, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombang gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada hari. Malam hari aku menyanyian suatu doa pada kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung hati, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitanmu? Seperti taman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, mana Allahmu? Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan kembangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkan aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Allah tempat pujianku. Engkau membuang aku, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terang dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, adalah sukacita kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Waktu saudara baca bagian Mazmur nomor 42-43 ini, ya, waktu saudara membaca, mengikuti, membacakan bagian-bagian yang bagian saudara, apa perasaan saudara? Apa yang saudara tangkap perasaan pemazmur ketika dia melantunkan mazmur ini, saudara? Lalu ketika saudara sampai kepada pembagian membaca, saudara temukan ayatnya sama semua isinya, ya. Kali ayat 12 dan pasal ayat 5 isinya, saudara. Apa perasaan saudara? Saudara, ini namanya mazmur keluhan. Ini ratapan. Mulai dengan ratapan, dimulai dengan keluhan. Lalu ada permohonan, tapi di sela-sela itu, saudara, ada tekad. Hal yang positif dinaikkan. Ini dinamika dari mazmur keluhan. Saudara, setelah ini kita akan belajar bersama secara mungkin workshop mini, ya, bagaimana membaca khususnya mazmur-mazmur tipe ini, ya. Saudara, ini mazmur keluhan dan dimulai dengan satu keluhan yang real dari pemazmur kehadapan Tuhan. Hidupnya yang pahit diungkapkannya. Memang dalam puisi mencoba menangkap perasaan di balik puisi yang diungkapkan tadi dengan kata, pemakaian metafora, pakai lambang dan sebagainya, saudara, ya. Kita tangkap perasaan-perasaan pahitnya apa. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, saudara, semua mazmur, ya, 150 mazmur ini pasti punya konteks sejarah kenapa dia diciptakan, kenapa dia dilantunkan, kenapa dia didoakan. Tapi tidak semua mazmur menyediakan kepada kita konteksnya. Sehingga nanti kita cari berdasarkan mazmur itu sendiri kalau judulnya tidak memberikan kita tunjuk tentang itu, ya. Boleh dikatakan hampir tidak ada mazmur
Kebanyakan Mazmur tidak punya konteks sejarah yang diperlihatkan. Kita mencoba mencarinya dan kadang-kala memang tidak menemukan. Tapi saudara, jelas Mazmur ini menunjuk kepada satu masa, satu periode tertentu dalam kehidupan umat Tuhan Israel perjanjian lama, ya, yang nanti kita coba pikirkan dan kita bisa hayati. Namun saudara, sebelum kita mulai Mazmur ini, saudara, saya ajak kita mendengar atau saya men-sharingkan satu keluhan, satu kepahitan hidup dari seorang guru Kristen, saudara, di provinsi di Indonesia yang paling barat, saudara. Provinsi itu saya nggak usah sebut. Oh, ya. Saudara, ini 12 tahun yang lalu. Kayaknya peristiwa terjadi sesudah tsunami mungkin. Tsunami 2004-2005. Saudara, guru ini ikut pelatihan kami, saya waktu itu masih di Scripture Union PPA. Kami buat pelatihan-pelatihan buat para hamba Tuhan daerah-daerah, kumpulkan setahun sekali. Dan dia bukan pendeta, dia seorang guru yang masih muda, seorang gadis, ya, Batak, ya, tapi tinggal di provinsi ini. Dan dia ikut pelatihan kami. Lalu dia sharing kepada kami kepahitan hidupnya. Bukan sesuatu yang mungkin bagi kita di sini nggak terlalu mengalaminya. Tapi dia mengalami sebagai tekanan hidup, saudara. Dia seorang guru yang mengajar SD kalau saya nggak salah. Di satu desa yang memang hampir 100% ya, beragama yang berbeda dengan dia. Dia seorang Kristen, saya kira dia sudah lahir baru, bisa ikut pelatihan kami, dia diberkati dengan banyak bekal, bisa lebih, tapi dia tinggal di tengah-tengah daerah yang non-Kristen dan yang memberikan tekanan-tekanan kepada kehidupannya. Dia diwajibkan sebagai seorang perempuan, saudara, ya, harus memakai atribut-atribut yang sebenarnya tidak perlu dia pakai. Dia bukan beragama itu. Tapi dia dipaksa, saudara. Dia mengeluh pada kami, dan pada waktu itu seorang yang kami undang sebagai pembicara juga mendengarkan. Dia kami undang, dia ada sebagai anggota PIKI, saudara tahu ya, Persatuan atau Persekutuan Intelijensi Kristen Indonesia. Ya. Orang itu langsung merespon mengatakan, kamu harus berani bilang tidak ada hukum yang mengatur bahwa dia wajib memakai atribut-atribut agama tersebut. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah dia berani melakukan itu. Karena di tengah-tengah jepitan, ya, kalau dia berbeda sendiri, kalau dia tidak melakukan itu, ada banyak hal. Entah persekusi seperti apa yang dialami, saudara. Sekelumit cerita itu, saudara, saya ingat. Karena waktu saya mendengarkan itu, saya merasa empati. Ya, karena saya tahu banyak orang di dalam berbagai tempat di Indonesia juga mengalami hal seperti itu, bahkan mungkin lebih lagi. Kepahitan hidup, saudara. Bersyukurnya dia dapat bawa ke persekutuan kami, waktu itu pelatihan selama kurang lebih 10 hari, bisa men-sharingkannya, dan saya tahu banyak teman mendoakan dia. Saya tidak pernah bertemu lagi setelah pelatihan itu selesai, dan saya tidak tahu kabarnya seperti apa. Tapi saudara, itu satu contoh, ya, kepahitan hidup yang membuat dia mengeluh kepada Tuhan, saya orang yang baik, mau jadi guru yang baik, mau menjadi berkat, tetapi dapat tantangan dan kesulitan seperti itu. Nah, saudara, sekarang kita coba masuk ke dalam Mazmur 42-43 ini, saudara, ya. Mungkin bisa diklik slide selanjutnya. Ya. Oke. Oh, udah dikeluarkan 4-4-nya sekaligus, ya. Saudara, kita coba melihat konteks Mazmur 42-43 ini. Dan kita mulai dengan kepahitan apa yang ada, yang dialami, yang dirasakan. Dan saya berharap saudara bisa ikut merasakan melalui pembacaan ulang bagian-bagian Mazmur ini. Kepahitan macam apa saudara yang dihadapi? Saudara, ayat kedua dan ayat ketiga biasanya kita nyanyikan sebagai lagu mempersiapkan diri mau belajar Alkitab, ya. Mau baca firman Tuhan, saudara, ya. Seperti rusa yang haus akan air, ya. Sungai air yang hidup untuk menelegakan dahaga kita, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, ini real, saudara. Ini bukan seperti kita menyanyikan lagu itu, di hadapan kita ada firman Tuhan, atau pengkhotbah yang akan eksposisi Alkitab, atau ada
PA Group yang kita mau bersama-sama belajar Alkitab, kerinduan yang kita tahu akan segera dipuaskan karena firman Tuhan ada dan real dalam hidup ini. Tapi saudara, pengalaman pemazmur adalah dia sedang tidak mengalami akses untuk bertemu dengan Tuhan. Dia sedang mengalami akses kepada Tuhan tertutup. Itu menghasilkan satu kerinduan yang sangat dalam. Bahkan kita bisa katakan satu kepahitan. Kenapa? Dia tidak bisa berseru dan tahu dan yakin Tuhan mendengarkan seruannya. Kerinduan yang begitu dalam. Kerinduan yang belum, paling tidak saudara, lewat Mazmur ini dia mendapat jawabannya. Tetapi saat dia bergumul dengan itu saudara, dia tidak dapat akses. Saudara harus ingat ini perjanjian lama. Ini adalah umat Israel yang belum mendapatkan wahyu yang penuh seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria. Ya, ketika perempuan Samaria berkata, kamu orang Yahudi menyembah di Yerusalem, bait Allah. Kami orang Samaria menyembah Allah di gunung Gerizim. Yesus berkata, akan tiba waktunya penyembah-penyembah yang sejati menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak terikat oleh satu kiblat tertentu, saudara. Di perjanjian lama, umat Israel masih bergantung kepada berbagai saya katakan tanda-tanda anugerah atau alat-alat anugerah yang Tuhan berikan seperti Taurat, seperti bait Allah, seperti para imam, para nabi, dan semua yang Tuhan kirimkan kepada umat Israel menjadi alat anugerah untuk mereka dapat merasakan, menghayati, menikmati Allah. Saudara, tapi itu semua tidak dialami oleh pemazmur pada konteks Mazmur 42-43 ini. Maka kerinduan ini bisa dibicarakan sebagai satu kepahitan hidup, saudara. Tidak ada akses untuk saya di dalam pergumulan saya untuk datang kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan mendengarkan suara saya. Tuhan menghibur saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Itu yang dialami pemazmur, saudara. Tidak ada akses menuju kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita sebagai orang Kristen mengatakan salah itu. Itu pemikiran yang keliru, selalu bisa didekati. Dia hanya sejauh doa, begitu kan? Biasanya kita katakan itu. Tapi saudara, sekali lagi, ini perjanjian lama, di mana konsepnya batas. Bukan hanya Pemazmur 42-43 ini, kita tahu konsep itu juga ada pada sosok sekaliber Daniel. Saudara ingat Daniel, ketika dia ditawan di Babel, puluhan tahun dia tinggal sebagai tawanan tetapi dapat kepercayaan dari Raja Babel. Lalu Babel hancur, Persia Media masuk, di pasal 6 Daniel, kita bertemu Daniel sedang melayani di era Persia Media. Raja Darius menjadi raja di wilayah Babel yang sudah ditaklukkan Persia Media. Dan Daniel, kemudian ceritanya saudara tahu, saya nggak usah ulangi. Saudara, pada waktu Daniel pergi pulang ke rumahnya dan berdoa, saudara perhatikan di Daniel pasal 6 ayat 10 atau 11, saya lupa saudara ya. Di situ dikatakan Daniel berlutut, bersujud dengan arah kiblat ke Yerusalem, saudara. Ya, itu menunjukkan bahwa Daniel pun sebagai seorang yang menghayati kehadiran Allah di tengah-tengah. Dia tinggal sebagai tawanan di Babel, tapi waktu dia berdoa, dia menghadap Yerusalem. Kenapa? Di situ ada bait Allah. Di situ tempat ibadah, tempat Allah berjanji hadir di tengah-tengah umatnya. Dia di pembuangan. Bait Allah hancur, Yerusalem sudah rata dengan tanah. Tapi ketika dia berdoa, kebiasaan itu sudah hilang. Di situ seharusnya dia bertemu dengan Allah. Di situ dia menyatakan kerinduannya dengan berkiblat. Pemazmur mengalami situasi yang serupa. Beda mungkin dengan Daniel, dia tidak pahit hidupnya. Dan dia terus-menerus mengalami penyertaan Tuhan. Tapi pemazmur di sini sedang menyatakan kepahitannya. Hal yang kedua kita bisa perhatikan. Yang menambah pahit beban kehidupannya adalah karena sekeliling dia adalah orang-orang Babel yang menyembah Dewa Marduk. Dan yang menekan dirinya, membuli dirinya saudara. Untuk apa kamu percaya pada Yahwehmu? Apa kamu terus setia kepada Allahmu? Di mana Allahmu?
Saudara harus mengerti konsep yang ada di balik ejekan ini, saudara. Ini bukan sekedar ejekan, saudara. Ini memiliki konsep teologi mendalam dari politeisme. Bangsa-bangsa yang menganut kepercayaan kepada banyak Allah, dewa, selalu percaya juga bahwa dewa satu dengan dewa lain juga bersaing. Bangsa-bangsa dengan Allah yang berbeda ketika berperang, saudara, dan ketika satu bangsa berhasil mengalahkan bangsa lain, itu berarti apa? Itu berarti dewanya lebih hebat daripada dewa bangsa yang. Dan itu yang terjadi dalam pemahaman orang-orang Babel. Kami berhasil menawan, berhasil mengalahkan, menaklukkan, bahkan menghancurkan pusat kerajaanmu, Yehuda, Yerusalem. Berhasil menghancurkan kue sembahan dewa Yahweh. Ingat, dalam konsep politeis, Yahweh bagi Babel adalah satu dewa di antara banyak dewa. Dan dewa Marduk sudah mengalahkan dewa Yahweh. Buktinya apa? Kamu ada di sini. Apa kamu masih mau mencari dan menyembah Yahwehmu? Di mana Allahmu? Yang katamu adalah Allah satu-satunya. Buktinya kami yang menang. Buktinya kamu tawanan. Setiap hari menghadapi ejekan. Setiap hari menghadapi bully seperti itu. Siapa yang tahan, saudara? Sudah akses kepada Tuhan tidak ada. Terus menerus dicecar dengan udahlah lupakan ya, tinggalkan iman, percaya kepada dewa kami yang terbukti mengalahkan bangsamu. Sudah terbukti kamu ada sebagai tawanan di sini. Ikut sembah Marduk, kamu akan survive. Ikut sembah Marduk, kamu akan hidup lebih baik. Jangan terus berkanjang di dalam imanmu yang tidak realistik ini. Saudara, ini kepahitan yang dialami pemazmur. Di tengah bangsa yang menyembah berhala, dia dipaksa, didorong untuk ikut menyembah berhala, lupakan Tuhanmu. Dia berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan bungkam. Dia minta tolong pada Tuhan, selesaikan ini Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Tidak ada akses, tidak ada imam untuk minta, saya mungkin perlu bereskan dosa saya, persembahkan kurban supaya diampuni dosa, berdamai kembali dengan Tuhan. Tidak ada. Atau nabi untuk memberikan penghiburan, firman, janji. Tidak ada. Saudara. Jangan lupa juga saudara perjanjian lama itu Alkitab belum ada. Ya, mungkin hukum Taurat sudah ada tapi terbatasnya hanya di kalangan para rohaniwan pada waktu itu. Dan ini di pembuangan. Saudara. Dan hal yang ketiga saudara. Ya, saudara lihat ayatnya nanti saya cepat saja saudara ya. Sambil melihat ayatnya ulangi kembali. Nah bagian yang ketiga ini bisa ditafsir macam ya. Yang satu adalah kenangan manis yang penghiburan. Tapi saudara saya cenderung ketika membaca bagian ini kenangan manis yang menambah pahit masa kini. Kenangan manis masa lalu bisa gereja bersama-sama dengan teman, bahkan berlomba-lomba siapa duluan ke gereja ya untuk bisa menyanyi, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Tinggal dulu. Sekarang aku tinggal sendirian, tahu, di tempat di mana saja sulit. Di tempat di mana orang-orang tidak seiman. Terus rusak aku untuk ikut mereka. Meninggalkan Allah. Aku gak mau murtad, tapi sendirian. Lalu bayang masa lalu saudara, itu nostalgia yang menambah kepahitan hidup. Kenapa? Sekarang tidak seperti itu. Saudara bayangkan tekanan ini. Tekanan dari dalam ketika Allah sepertinya syarat padanya. Tekanan dari luar ketika musuh menghimpit mengajak dia, sudah lupakan Allahmu. Dan tekanan masa lalu, memori yang gak bisa hilang, menambah kesedihan hati. Apalagi kalau ditambah dulu waktu akses kepada Tuhan begitu mudah, aku mengabaikan. Dulu pada waktu gereja itu mudah gapai, aku malas. Sekarang gak ada gereja, aku mau ke gereja, mau rajin gak. Saudara bayangkan rasa yang ada di dalam hati pemazmur kalau dia hidup pada masa kini. Saya bicara gereja soalnya. Dan yang keempat jangan lupa saudara, konteks yang mungkin terlalu kelihatan dalam
dalam Mazmur 42-43 ini, tapi ini konteks yang secara umum masih bagian ini. Kenapa pemazmur bisa ada di pembuangan? Kenapa umat Yehuda, umat Israel berada di pembuangan, kehilangan kemerdekaan, hancur Yerusalem ibu kota mereka, pusat ibadah mereka, Allah tidak ada, imam tidak bisa jalankan fungsinya, nabi berbicara saat itu. Sebenarnya tidak sepenuhnya berhenti, ada nabi di zaman pembuangan. Tapi itu yang dirasakan pemazmur. Dan pemazmur menyadari, dia ada di sini. Karena bagian dari hukuman Allah atas dosa-dosa umatnya. Bahwa Israel pada masa merdeka mereka masih berbentuk sebuah kerajaan yang berkati Tuhan. Dengan raja-raja yang baik. Dengan tanah yang subur. Mereka dan termasuk pemazmur melalaikan ibadah sungguhnya kepada Tuhan. Mereka bermain-main mata dengan berhala. Mereka main mata dengan ilah-ilah bangsa lain. Lalu hidup mereka juga seperti bangsa-bangsa lain. Hidup di dalam amoralitas. Hidup di dalam berbagai dosa. Dan kirim nabi untuk memperingatkan. Tuhan nabi untuk menegur. Tuhan kirim mungkin sedikit malapetaka, bencana. Mungkin wabah. Mengingatkan mereka. Mereka sedang jauh Tuhan. Tapi mereka tidak. Dan Tuhan kirim bencana yang lebih besar. Bencana yang mungkin yang paling besar yang mereka bisa alami tetap di dalam koridor kedaulatan dan anugerah Allah. Saudara. Pembuangan. Jadi saudara, di balik pergumulan kepahitan hidup pemazmur, ada konteks mereka sedang dalam hukuman Tuhan. Berdoa. Tuhan sedang mereka, ini satu realitas yang gak bisa dipungkiri dan tidak dielak. Mereka sedang pembuangan karena Tuhan menghukum karena mereka berdosa. Namun saudara, pada saat yang sama, karena nabi-nabi selalu mengumandangkan ketika nabi mengumandangkan hukuman akan datang kepada umat yang tidak bertobat, nabi sedang memberikan satu isyarat, kamu bertobat, hukuman mungkin tidak separah ini. Kedua, kalau kamu akan tetap dihukum, tapi hukuman itu tidak lagi atau bukan untuk memusnahkan kamu. Hukuman itu untuk menghancurkan kamu. Sehingga kamu sadar kamu salah. Lalu kamu bertobat. Dan waktu kamu bertobat, kamu memberi diri. Iya, pantas menerima hukum ini sebagai proses Tuhan memurnikan hidup. Setelah itu akan pulihkan. Itu janji yang ada di dalam setiap nubuat yang keluar dari mulut nabi-nabi Allah. Nabi-nabi sejati. Ya, kalau baca kitab nabi-nabi di perjanjian semua nabi tidak pakai kecualian, saudara. Mereka mengumandangkan hukuman Allah. Mereka mengumandangkan sesuatu yang final, tapi mengumandangkan satu blessings in disguise, berkat yang terselubung kepada umat yang keras kepala, yang tidak bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang keras, yaitu apa? Hukuman dijatuhkan. Tapi hukuman bukan untuk membinasakan. Hukuman untuk membuat mereka sadar akan keadaan mereka yang berdosa. Dan ketika mereka sadar mereka mau bertobat, mereka juga mau menerima hukuman itu sebagai proses pemurnian. Sekali lagi saya ulang. Saudara. Dan kalau mereka mau jalani proses pemurnian itu, maka Tuhan memberikan lewat para nabi pemulihan. Saudara, ini konteks besar dari Mazmur 42-43. Jadi saudara, kepahitan hidup yang dialami pemazmur, yang begitu menekan dirinya saudara, itu tidak menghilangkan iman pemazmur. Itu tidak membuat pemazmur kemudian putus asa, lepas. Buktinya saudara. Satu, buktinya Mazmur ini ada sebagai doa. Jadi di tengah-tengah pergumulan yang paling berat seperti apa, pemazmur tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara nanti boleh coba ya, nanti waktu pelatihan saya berikan beberapa clue untuk mazmur-mazmur sejenis ini. Ya, nanti coba baca satu mazmur yang sepertinya nggak ada tanda-tanda positif di dalamnya. Tetapi itu tetap mazmur orang beriman. Kenapa? Dia bisa lantunkan keluhan, kepahitan hidup kepada Tuhan. Itu menunjukkan iman dia. Dia masih mempercayai Tuhan yang
mendengar doa dan peduli. Walaupun dimulai dengan Tuhan, kenapa engkau tidak mendengarkan doaku? Saudara, kita masuk selanjutnya. Dari pergumulan pemazmur, kita masuk dari keluhan pemazmur, kepahitan-kepahitan yang terekspresikan dalam 3 poin tadi, saudara. Pemazmur melanjutkan dengan pasal 43, nomor 43 ayat 1 sampai 4. Modelnya sedikit berbeda. Karena di situ saudara keluar permohonan. Dari pergumulan kepahitan hidup pemazmur, dia ajukan permohonan. Apa itu permohonannya, saudara? Ya. Keadilan Tuhan ditegakkan. Dia mohon tengah-tengah situasi tidak adil yang menimpa dirinya. Walaupun dia tahu dia di situ juga karena hukuman Tuhan. Tetapi ketika musuh yang tidak kenal Tuhan terus menghujat Tuhan dia. Ketika musuh terus-menerus menekan dirinya, Tuhan, keadilan-Mu tegakkanlah. Mereka juga orang-orang yang jahat. Hukumlah Tuhan. Saudara, kita akan bertemu juga dengan mazmur-mazmur keluhan yang bahkan sampai mengutuk musuh, saudara ya. Adil itu nanti kita akan pelajari waktu latihan, saudara ya. Tapi di sini pemazmur mengungkapkan permohonan, Tuhan tegakkan keadilan-Mu. Supaya mereka yang menghujat nama-Mu juga mendapatkan hukuman yang setimpal. Minta keluputan dari musuh. Saudara. Bagaimanapun juga ketika di tengah-tengah situasi musuh sedang menerpa melingkupi dia, pemazmur tetap percaya pada janji Tuhan. Karena itu pemazmur berharap, luputkan aku Tuhan. Jangan terus-menerus biarkan aku dalam keadaan tekanan seperti ini. Aku tidak sanggup lagi dengan situasi seperti ini. Luputkan aku, saudara. Ini permohonan yang kedua. Yang ketiga, saudara, permohonannya adalah minta terang. Ya, minta terang untuk menuntun. Maafkan saya harus lihat begini, saudara. Berfungsi. Terang untuk menuntun pemazmur bisa menyembah Tuhan seperti waktu lalu ketika bait Allah masih ada. Seperti waktu lalu ketika persekutuan orang percaya masih bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudara, ini kerinduan pemazmur yang diungkapkan di balik kepahitan itu. Jadi mulai dengan keluhan, memanggil Tuhan untuk peduli kepada dirinya seolah-olah tidak ada jawaban, tetapi punya permohonan yang diungkapkan, dan saudara perhatikan permohonan ini juga mengandung unsur iman. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan, kalau Engkau berikan terang itu kembali, supaya aku boleh kembali memuji Engkau, aku boleh kembali menyembah Engkau, bukankah itu memuliakan nama-Mu? Bukan itu yang sepatutnya Engkau terima? Di Alkitab lain, saudara, mazmur lain maksud saya, ada pemazmur yang begini, Tuhan bela hidupku, supaya kalau aku dibela, aku bisa memuji Engkau kembali. Oh, ada satu mazmur, saudara, ya, keluhannya adalah dia sakit, hampir mati. Perasaan khawatir karena akan mati, kepahitan hidup yang berbeda, saudara ya. Sakit yang mungkin terminal atau sakit yang mungkin terus-menerus tidak sembuh. Pemazmur berkata, Tuhan tolong. Kalau aku mati, bagaimana aku bisa memuji Engkau? Kalau aku mati turun ke dalam kubur, orang-orang mati nggak bisa memuji Engkau. Hanya mulut dari orang yang hidup yang bisa memuji Engkau. Jadi saudara, dia ungkapkan permohonannya itu, ujungnya, tujuan akhirnya supaya Engkau dimuliakan, supaya Allah dimuliakan. Saudara, ini menunjukkan iman dari si pemazmur, saudara. Dan bagian terakhir, saudara, yang kita coba pikirkan adalah bagaimana pemazmur di tengah-tengah kepahitan, permohonan dia menaikkan hatinya kepada Tuhan. Saudara, ayat-ayat yang saudara baca, coba kita baca lagi ya. Ayat-ayat kunci untuk kita memahami Mazmur 42-43 ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, refrain dari doa Mazmur ini atau pujian ini, saudara, sampai 3 kali menunjukkan di sini titik balik dari Mazmur keluhan. Di sini titik balik yang menunjukkan di tengah-tengah kepahitan hidup, pemazmur tidak sama sekali kehilangan iman.
pemazmur mengkaunsel dirinya sendiri. Ya, saya pernah dengar seorang pembicara membahas ayat ini dan mengatakan, ini adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang, pada saudara dan saya. Yaitu engkau bisa berkata kepada jiwamu sendiri, mengkaunsel kamu sendiri ketika tekanan hidup, kepahitan hidup sedang melanda hidupmu. Tuhan seolah-olah tidak kepada kamu. Kamu bisa berkata-kata pada dirimu sendiri, stop mengeluh, stop depresi, stop merasa terus pahit hidupmu. Berharap lagi sama Tuhan, syukur lagi sama Tuhan. Aku mau memuji Tuhan lagi. Angkat kembali saudara, spirit yang sedang down, hati yang sedang terpuruk jauh di bawah, saudara. Tidak biarkan terus-menerus di bawah kepahitan yang makin depresi. Akhirnya benar-benar hilang iman. Kayak begitu, saudara. Sebelum itu terjadi, ayo berkata kepada jiwamu. Hai jiwaku, stop mengeluh. Stop dengan kepahitan karena itu akan terus menenggak engkau. Harap lagi Tuhan. Saudara, satu kisah yang dialami di kampus saya dulu di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ketika saya sudah keluar sedang pelayanan di Surabaya, saya mendengar kabar heboh saudara di kampus kami ada mahasiswa siswi saudara yang kerasukan setan. Wah, itu membuat kami semua, termasuk kami yang calon-calon alumni yang sedang praktek di gereja, saudara, merasa kaget, shock, baru kali ini terjadi. Ya, apa yang terjadi? Kenapa mahasiswi ini bisa kerasukan roh jahat selama berapa waktu, saudara? Ya, dan tidak ada di kampus itu yang nggak pernah praktekkan punya karunia untuk mengusir roh jahat, saudara. Hampir panggil akhirnya dari kampus yang lain yang memang punya banyak hamba Tuhannya diberikan talenta untuk bisa melakukan pengusir jahat, saudara ya. Setelah berapa waktu akhirnya roh itu keluar. Dan ketika ditanyakan kepada mahasiswi ini, saudara, kenapa kamu sampai bisa seperti itu? Diwawancarai, diperiksa, ditanyakan lebih lanjut ya, saudara, sampai terbongkar semua. Ini mahasiswi dari Malaysia, saudara. Ya. Dia petobat baru sebenarnya. Lahir dari keluarga Chinese yang kaya, yang menyembah agama lain, saudara. Tapi kemudian dia bertobat menjadi orang percaya. Dan di tengah-tengah pertobatan masih muda, dia menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Dia menggebu-gebu untuk bisa memberitakan Injil. Sesuatu motivasi yang sangat baik. Dan dia mau sekolah teologi, saudara. Dan dia pilih sekolah teologi, disarankan pergi ke Malang. Kenapa? Dan di saat pengantarnya bahasa Indonesia. Kalau dia bisa belajar bahasa Indonesia yang baik, beda sedikit dengan bahasa Melayu, ketika dia pulang nanti, dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang Malaysia. Termasuk mereka yang sebenarnya pemerintah Malaysia larang untuk diinjili. Maka tidak ada seminari Alkitab di Malaysia yang berbahasa Melayu. Bahasa Chinese, bahasa Inggris, tapi tidak ada bahasa Melayu. Dia datang ke Indonesia, dan itu waktu itu banyak sekali, bukan banyak sekali, ada beberapa orang-orang Malaysia yang memang hatinya ingin kembali memenangkan Malaysia, maka belajar bahasa Indonesia supaya nanti bisa penginjilan. Saudara, dia datang dengan semangat, dia datang dengan sukacita, dia mau dipersiapkan, tetapi saudara dia tidak punya pengalaman pendidikan tinggi yang dituntut di dalam kampus kami. Saudara, 1 tahun pertama dilalui dengan susah payah, ya. Dengan bahasa Indonesia yang masih tertatih-tatih. Dengan belajar baca Alkitab, belajar teologi. Yang membuat dia sangat-sangat frustasi. Dan mulai muncul kepahitan hidup, saudara. Dia mulai menggerutu Tuhan. Kenapa susah sih mau melayani Tuhan? Kenapa saya harus dipaksa belajar ini dan susah sekali mau bisa belajar bahasa Indonesia terutama. Dia mulai keluar akar pahit, saudara. Dia mulai mengeluh dan sampai satu titik. Kesaksian sendiri. Sampai satu titik dibilang, Tuhan kalau kayak gini saya mau tinggalkan lagi Tuhan Yesus. Saya balik ke agama lama saya. Saudara, ketika dia mengatakan itu, tak lama kemudian
diganggu roh jahat. Diganggu, saudara. Sampai kemudian orang-orang hamba Tuhan yang diberi karunia itu menolong dia. Tetap menginterogasi dia sampai akhirnya ketahuan. Karena keluarganya menanamkan jimat di dalam dirinya yang dia nggak tahu sama sekali. Ada satu benda mewah yang menjadi hadiah dari keluarganya yang dia pakai dalam tubuhnya. Ternyata itu jimat. Sampai itu ketahuan, lalu itu akhirnya diserahkan dan dibakar. Baru gangguan itu reda. Tetapi akar dari gangguan itu adalah kepahitan hidupnya dia. Ketika dia menyesali panggilan dia sesaat itu, Tuhan izinkan dia mengalami gangguan itu. Kami secara teman-teman yang berteologi, saudara, berdebat habis. Tidak habis-habisnya, saudara. Sampai sekarang masih ada beberapa teman kami nggak percaya itu kerasukan setan. Itu psikologis. Yang lain percaya, termasuk saya percaya. Yang lain mengatakan gak mungkin orang Kristen kok bisa dirasukan, gak mungkin. Kan ada ayat yang mengatakan roh yang ada padamu, roh Kristus, roh kudus, lebih besar daripada roh dunia ini. Jadi gak mungkin orang percaya yang punya roh kudus, tiba-tiba ada roh jahat masuk, mengganggu miliknya Tuhan. Jadi ini teologis, itu alkitabiah, saudara. Lalu bagaimana menjelaskan fenomena ini, saudara? Ada yang menjelaskan seperti ini, saudara. Saya mempercayai itu. Ini izin Tuhan yang khusus. Ketika seseorang dalam kepahitan hidup, ya, sampai mengatakan kata-kata dan tanda petik hujat, saudara, ya. Sepertinya Tuhan di dalam belas kasih, tapi juga dalam rangka disiplin mengatakan, oke, kamu menolak aku yang sudah jadi milikmu, yang sudah menyelamatkan kamu. Sekarang kamu cicipi seperti apa rasanya waktu kamu tidak bersama aku. Waktu roh jahat mengganggumu. Teorinya seperti itu, saudara. Mau percaya apa tidak, ya, dukungan Alkitabnya ada apa tidak, susah juga untuk diperdebatkan, saudara. Tapi itu yang kemudian saya yakini, ini kejadian-kejadian khusus yang Tuhan izinkan. Ketika kepahitan hidup melanda hidup kita, dan kita membiarkannya itu membelenggu kita, mungkin hidup kita akan seperti itu, saudara. Dikendalikan oleh kepahitan. Dan itu kesempatan roh jahat menanamkan pikiran-pikiran negatif. Menanamkan pikiran-pikiran membawa kamu jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena dia setia. Tapi kadangkala Tuhan biarkan kita mengalami apa yang kita gali sendiri atau ulah kita sendiri. Tetap di dalam koridor kedaulatan Tuhan dan belas kasih Tuhan. Karena pada saatnya ketika orang hadapi dengan ikatan yang belenggu seperti itu, dia nggak sanggup, Tuhan tetap akan kasih jalan keluar. Itu keyakinan iman saya, saudara. Ya, Tuhan yang setia. Setiap kali kalau ada orang bertanya kepada saya, kalau kamu dapat aniaya, ancaman, ya, untuk meninggalkan Tuhan, kamu akan tetap setia nggak? Walaupun ancaman itu adalah berupa golok di leher. Saya selalu jawab demikian. Saya enggak tahu. Kalau waktu itu ada golok di depan saya bilang, ayo, sangkal Tuhan Yesusmu atau ini lepas lehermu. Mungkin saya bilang, mungkin saya akan mengatakan dalam ketakutan saya sangkal Yesus. Secara daging saya bisa lemah dan bisa jatuh. Apalagi kalau goloknya tajam kelihatan mengerikan sekali, saudara ya. Tapi saya tahu, ini jawaban saya selanjutnya, saya tahu Tuhan saya setia. Tuhan saya akan memberikan jalan keluar atau kekuatan. Bahkan kalaupun saya jatuh saat itu menyangkali Tuhan. Dia enggak menyangkali saya. Karena dia sudah menyelamatkan saya. Dia akan pakai segala cara untuk membawa saya balik. Saudara, itu keyakinan iman saya di tengah-tengah kesadaran saya akan kelemahan saya. Banyak kepahitan juga melanda hidup saya dan kadang membuat saya frustasi. Termasuk waktu saya sudah jadi hamba Tuhan puluhan tahun. Kadang saya berkata, Tuhan, apakah saya masih layak jadi anakmu? Dengan segala pergumulan, dengan segala kekalahan, hidup ini untuk kudus, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Apakah saya tetap bisa setia sampai akhir? Saya membayangkan saya bisa gagal, jatuh satu waktu. Saya bisa berpikiran mau bunuh diri.
pernah terlintas seperti itu, saudara, walaupun saya cepat-cepat jauhkan itu. Tapi itu kenyataan, itu realistis, ya realitas saya. Tapi saya tahu Tuhan setia, Tuhan saya. Saudara, pemazmur mengalami kepahitan yang luar biasa. Ya, sekali lagi saudara, dia sepertinya kehilangan akses untuk dekat kepada Tuhan. Sekelilingnya musuh yang terus menghimpit dia, membuat dia murtad. Kenangan lama yang manis justru menambah kepahitan hidup, karena itu semua hanya masa lalu. Masa sekarang realis, aku seperti ini. Apalagi tambah kesadaran ini adalah bagian dari hukuman Tuhan. Namun saudara, di hati kecil juga belajar hukuman Tuhan tujuannya untuk memurnikan, kembalikan dia dalam iman jati. Karena itu keluarlah tekad. Stop mengeluh. Stop membiarkanmu semuanya menghimpit kamu. Berharap lagi kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita merespon Tuhan ini? Saudara, ada 3 hal. Bisa dikeluarkan di slide selanjutnya. Kalau saudara merasakan bahwa Mazmur ini adalah pergumulan pemazmur adalah pergumulan saya sedikit banyak, saudara ya. Saya sedang mengalami hal-hal seperti ini. Saudara, maka saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Ada Mazmur ini yang mengajak kita untuk berdoa. Ada Mazmur ini yang menolong kita berdoa dengan benar. Keluhanmu dengan jujur di hadapan Tuhan. Nyatakan ketidaksetiaanmu, nyatakan pergumulanmu, nyatakan kepahitanmu. Tetapi seperti pemazmur juga, kuatkan dirimu. Ingat kembali akan kasih Tuhan. Stop, katakan kepada dirimu, stop mengeluh. Stop merasa pahit terus-menerus. Aku mau berharap lagi kepada Tuhan. Jadikan Mazmur ini doa. Doa saudara ketika saudara sedang mengalami pergumulan seperti ini. Yang saudara, kalau saudara mengatakan, oh Mazmur ini oke, bagus, tapi saya sedang baik-baik saja. Fine. Saudara, jangan take it for granted. Ya. Jangan biarkan saudara merasa ini bukan saya tidak perlu menggumulinya. Kenapa? Saudara, bagian nostalgia tadi, kadang-kadang itu yang membuat rasa penyesalan yang besar. Karena tidak selalu kesempatan kita ke gereja, tidak selalu kesempatan kita memiliki teman persekutuan yang bisa saling makan, tidak selalu kesempatan kita memiliki akses-akses yang mudah kepada Tuhan. Ada masanya itu semua tidak kita alami. Dan waktu kita ingat dulu begitu mudahnya datang ke gereja. Lalu saudara menyesali, kenapa? Dulu kesempatan ke gereja begitu banyak, aku malas. Aku tidak melakukan yang terbaik. Aku tidak setia melayani. Seperti lagu saudara ya. Dulu aku sudah jadi. Kalau sekarang aku sudah tidak berdaya. Bersyukur kalau aku sudah jadi berkat dulu. Tapi apakah kita bisa menyanyikan lagu itu saudara? Saat benar-benar situasi berubah. Kepahitannya mungkin adalah sudah gak berdaya. Dera penyakit, didera stroke dan sebagainya. Hanya bisa menangis menyesal. Coba dulu aku setia melayani. Sekarang mau melayani sudah gak punya kekuatan. Punya tenaga. Sudah gak punya uang untuk persembahan misalnya dan sebagainya. Jadi kalau saudara merasakan Mazmur ini tidak aku, take it for granted, hidup ini akan selalu baik-baik saja. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Siapa orang yang saudara tahu sedang mengalami kepahitan hidup? Yang saudara tahu hari ini mereka bergumul saudara. Jangan mereka bergumul sendirian. Kalau mereka ada di ruangan ini mendengarkan Tuhan, doakan mereka. Supaya firman Tuhan ini berbicara secara pribadi pada mereka. Tapi kalau mereka tidak di gereja ini, mereka sedang di luar, mereka mungkin sudah mulai mundur. Apa yang akan saudara lakukan? Apa yang saudara akan? Tuhan tolong kita semua ya. Biarlah Mazmur ini berbicara kepada setiap kita sesuai kondisi kita masing-masing. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan dan kepekaan untuk menyadari bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dan mungkin aku yang harus berubah mendekati Engkau kembali. Mari berdoa.
Bapa hamba-Mu untuk setiap kami yang hadir dalam ruangan ini mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus berbicara terus dalam hati kami pada waktu suara manusia berhenti. Ketika firman ini Tuhan menegur hidup kami atau menjamah hidup kami yang sedang mengalami kepahitan tertentu dalam hidup ini Tuhan. Yang sedang merasa Tuhan tidak peduli. Sedang merasa Tuhan tidak lagi mengasihi kami. Yang sedang merasa sendirian, terjepit, sedang merasa frustasi, sedang merasa tidak ada jalan keluar. Tuhan, Engkau mengasihani mereka. Mengasihi mereka. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk dosa-dosa kami. Dan untuk memberikan kami hidup yang berpengharapan. Tuhan tolong kami. Kalau kami dalam situasi kepahitan, tolong kembali kami. Ingatkan hati kami kembali. Untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Untuk kembali mengarahkan mata kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami punya banyak akses yang Tuhan berikan. Untuk kami bisa merasakan, mengalami Tuhan. Ada firman Tuhan, ada Alkitab yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami melalaikan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami melalaikan kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk diisi dengan kebenaran firman, kesempatan untuk ibadah, ketemu dan saling menguatkan dengan saudara-saudara seiman. Tuhan, tolong kami semua. Kalau kami tahu ada teman, saudara kami yang sedang bergumul dengan hal yang sama, dan mereka belum berita kabar baik dari firman-Mu ini, kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Memberikan pada penguatan lewat yang sudah menguatkan kami lebih dahulu. Tuhan berkati hidup kami selanjutnya. Tuhan berkati supaya kerinduan kami untuk belajar Mazmur lebih dalam, menjadikan model-model doa yang Tuhan siapkan dalam segala pergumulan kami, dalam segala masalah kami. Selalu ada doa yang bisa menolong kami mendekat kembali kepada Tuhan. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.